Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Saya sapa dulu Bapak Ibu semua. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Saya akan selalu membacakan 2 Petrus 1 ayat 2. Ayat ini berfirman, kasih karunia dan damai sejahtera berlimpah di dalam kehidupan kita oleh pengenalan akan Allah dan Tuhan Yesus. Itulah sebabnya saya selalu mengkhotbahkan tentang Allah dan Tuhan Yesus agar kita yang hadir, kita yang menonton video ini kelak akan mengalami kelimpahan kasih karunia dan damai sejahtera Allah. Amin Bapak Ibu, luar biasa. Dan saya juga mengkhotbahkannya berurutan, mulai dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, sampai kelak nanti selesai Wahyu pada tanggal 16 Maret. Udah dekat ya. Ya, makanya sekarang sudah kitab menjelang Wahyu. Itu adalah kitab ke-23 dalam Perjanjian Baru. Perjanjian Baru totalnya 27 kitab. Jadi tinggal 4 lagi. 4 lagi ya. Luar biasa. Setelah itu 4 kitab lagi berarti 4 minggu lagi. Berarti sekitar sebulan lagi. Luar biasa ya. Jadi saudara nanti bisa membaca Alkitab dengan mendengarkan dulu. Maka saudara sudah mendengarkan seluruh Alkitab. Oke, luar biasa ya. Bahkan setelah selesai Wahyu, kembali lagi ke Kejadian. Tetapi lebih dalam. Kalau sebelumnya setiap kitab satu khotbah, setiap kitab satu khotbah. Kalau ini satu kitab itu banyak perikop-perikopnya. Nah, sesuai dengan jumlah perikop itulah nanti saya khotbahkan. Ya, dan kitab Kejadian itu ada 31 perikop. Maka jumlah khotbah saya tentang Kejadian 31 khotbah. Dan itu cukup untuk sepanjang 2025. Jadi sepanjang 2025 ini nanti akan tentang kitab Kejadian. Banyak hal yang menarik Bapak Ibu. Ya luar biasa ya. Khususnya tentang manusia-manusia zaman dulu itu umurnya ratusan tahun. Ya paling tua itu 969 tahun. Tua banget ya. Ya, Metusala kalau nggak salah. Ya, luar biasa ya. Dan pada saat Metusala meninggal, disitulah terjadi air bah. Luar biasa. Ya, karena itulah judul khotbah kita hari ini adalah Rahasia Kitab 1 Yohanes. Judulnya Rahasia Kitab 1 Yohanes. Apa judulnya Bapak Ibu? Rahasia Kitab 1 Yohanes. Ya. Nah, surat ini ditulis oleh Rasul Yohanes. Ya, sesuai dengan namanya, maka kitab ini dinamakan 1 Yohanes. Ya, Bapak Ibu. Ini adalah Yohanes 1 dari 12 murid Yesus. Tapi murid Yesus bukan hanya 12 Bapak Ibu. Bisa ada di Alkitab, di Injil dikatakan ada kadang-kadang 70. Ketika Yesus mengutus ada 70 murid. Ada juga 120. Gitu. Tapi murid intinya 12 orang. Dan satu dari 12 itu adalah Rasul Yohanes. Tetapi banyak orang yang salah tentang Rasul Yohanes. Ya, banyak orang Kristen berpikir Yohanes adalah murid yang paling dikasih Tuhan Yesus. Benar gak Bapak Ibu? Banyak kan orang berpikir gitu kan? Mungkin saudara juga salah satunya ya. Padahal bukan. Jadi Tuhan Yesus mengasihi seluruh murid itu sama. Tetapi yang merasa dikasihi itu Yohanes. Dan itu dia tuliskan dalam kitabnya sendiri. Maka saudara hanya menemukan tulisan murid yang dikasih hanya dalam kitab Yohanes. Kitab yang ditulis oleh Yohanes sendiri. Tidak ada di dalam Matius, Markus, Lukas. Jadi itu seperti buku harian. Ketika saudara nulis buku harian, saudara bisa menuliskan apa aja di situ. Termasuk juga menyebutkan saya anak Allah yang paling dikasih. Bisa. Ya buku harian saudara sendiri. Benar gak Bapak Ibu? Saudara bisa berkata demikian. Bahkan juga saudara bisa berkata, ya manusia paling ganteng di dunia. Bisa. Manusia paling cantik di dunia. Bisa. Ya buku harian saudara sendiri. Ya kan Bapak Ibu. Hal yang sama juga dengan Yohanes. Dia menuliskan murid yang dikasih Yesus. Kalau kitab Injil lain gak ada saudara temukan. Percaya deh saya. Matius gak ada. Markus gak ada. Lukas gak ada. Jadi hanya kitab Yohanes yang ditulis oleh
Yohanes sendiri. Jadi itu adalah pernyataan Yohanes. Kesadaran dia bahwa dia murid yang dikasih. Murid yang lain juga dikasih, tapi gak sadar barangkali. Iya kan? Banyak orang Kristen, ya dikasih Tuhan Yesus sama. Tapi kan ada yang merasa saya dikasih Tuhan. Ada yang merasa saya tidak dikasih. Buktinya apa? Saya sakit-sakitan. Nah gitu Bapak Ibu kan? Iya kan ada. Berkata, oh saya selalu gagal. Apa bukti saya dikasih Tuhan? Nah kan mempertanyakan kan? Iya. Jadi hanya dalam kitab Yohanes telah ditulis murid yang dikasih Yesus. Kitab Injil lain gak ada itu. Benar Bapak Ibu? Gak ada kan? Itu seperti buku harian juga saudara bisa menulis apa saja. Saya murid yang paling ganteng. Bisa. Saya murid yang paling cantik. Bisa aja. Ya, orang buku harian saudara. Siapa yang larang? Bisa kan? Bisa. Nah jadi Yohanes ini sadar dan mengandalkan kasih Yesus. Itulah sebabnya karena Yohanes adalah sadar akan kasih Tuhan Yesus. Dan itulah menjadi kekuatan dia. Kekuatannya bukti pertama adalah dialah murid satu-satunya yang berani berdiri di bawah kaki salib Yesus. Murid yang lain mana? Takut, ngumpet, melihat dari kejauhan. Iya kan? Iya. Karena sadar akan kasih Tuhan. Dia percaya dia gak mengalami mara bahaya. Dan juga Yohanes adalah satu-satunya murid. Bukti ada 3 ya. Bukti kedua adalah Yohanes adalah satu-satunya murid yang tidak mati martir. Semua murid yang lain mati martir. Ada yang disalib terbalik Petrus, ada yang ditusuk lambungnya dengan tombak, ada yang ditarik kuda, robek badannya. Iya Bapak Ibu, hanya satu yang gak mati. Mati tua, siapa namanya? Yohanes. Itu kan luar biasa kan? Kenapa? Karena dia mengandalkan kasih Tuhan. Sehingga dia terpelihara sempurna. Dan Yohanes bukti ketiga lah. Ketika Yohanes mengandalkan kasih Tuhan. Tuhan membuat dia mengalami. Dialah satu-satunya murid ketika masih hidup diangkat naik ke surga. Dan kesaksian dia ditulis dalam kitab Wahyu. Satu-satunya murid. Itulah dampaknya ketika Yohanes menyadari kasih Tuhan di dalam hidupnya. Hal yang sama juga di dalam kehidupan kita. Ketika kita menyadari kasih Tuhan, maka hidup saudara akan berbeda dengan orang lain. Seperti Yohanes tadi, 3 perbedaan utama dengan murid-murid lain. Dia tidak mati martir. Yang kedua, dia berani berdiri di bawah kaki salib Yesus. Ya, yang ketiga, dia satu-satunya murid yang diangkat naik ke surga ketika dia masih hidup. Luar biasa kan? Saudara ingin mengalami seperti Yohanes? Nah, sadarilah kasih Tuhan di dalam kehidupan saudara. Dan ketika saudara sadari kasih Tuhan dalam kehidupan saudara, disitulah iman saudara akan menjadi besar. Jadi ketika kita sadar akan kasih Tuhan, iman saudara besar. Dan ketika iman besar, apa yang terjadi? Mujizat juga besar. Kenapa? Karena firman ada berkata, terjadilah mujizat sesuai dengan imanmu. Kalau imanmu kecil, ya mujizat juga kecil-kecilan. Kalau imanmu besar, ya mujizat juga besar. Amin Bapak Ibu. Jadi ketika kita sadar akan kasih Tuhan, itulah menjadi awal iman kita besar. Dan ketika iman kita besar, itulah menjadi awal kita mengalami mujizat di dalam kehidupan kita. Tapi kalau saudara ada pikiran negatif tentang Tuhan, Tuhan, Engkau itu tidak peduli akan aku. Aku sakit-sakitan. Aku gagal dalam kehidupan. Aku ini. Saudara gak pernah punya iman untuk diberkati Tuhan. Iya. Kenapa? Karena saudara memandang negatif tentang Tuhan. Karena itulah iman itu diawali dengan saudara punya pikiran yang baik tentang Tuhan. Dan itu terjadi ketika kita mengasihi Tuhan. Dan menyadari kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin Ibu. Nah, jadi penting sekali sadar akan kasih Tuhan. Amin Bapak Ibu. Tapi ada juga murid yang sebaliknya yang menyadari kasihnya kepada Tuhan. Nah, ini hidupnya terbalik Bapak Ibu. Hidupnya mengalami kebalikan dari Yohanes. Ya, ketika manusia mengandalkan kasihnya kepada Tuhan, tekanan dunia bisa membuat dia murtad. Tekanan dunia bisa dia menyangkali Yesus. Dan itu terbukti. Petrus yang membanggakan kasihnya kepada Tuhan. Bahkan dia merendahkan murid-murid lain. Ketika Tuhan Yesus berkata,
nanti semua murid akan kabur, akan lari daripadaku. Tapi kata Petrus, aku sekali-kali tidak, aku akan siap mati bagi engkau Tuhan. Lalu Tuhan Yesus menanggapi apa? Bagus banget engkau Petrus. Tidak. Tuhan Yesus berkata, hari ini juga sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Dan terbukti sebelum ayam berkokok, Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Artinya ayam berkokok itu apa Bapak Ibu? Masih hari yang sama. Kan ayam berkokok itu kan menjadi petanda hari baru kan. Kuku kuku ruyuk. Oh pagi kan. Ya kan. Iya jadi kalau sebelum ayam berkokok, sebelum berganti hari, Petrus yang tadi membanggakan kasihnya kepada Tuhan justru menyangkali Yesus 3 kali kan. Jadi ketika hidup kita juga demikian, mengandalkan kasih saudara kepada Tuhan, saudara oleh tekanan ekonomi, oleh tekanan penyakit, oleh tekanan keamanan, oleh tekanan banyak hal, membuat saudara bisa murtad kayak Petrus. Amin Bapak Ibu. Karena itu jangan andalkan kasih saudara kepada Tuhan, tapi andalkan kasih Tuhan kepada hidup kita. Amin. Sama seperti saudara lah, saya perbandingkan ya. Saya tanya saudara, kuat mana? Kasih orang tua kepada anak atau kasih anak kepada orang tua? Orang tua siap mati kan? Bagi anaknya kan? Tapi coba lihat anak. Ketika permintaan tidak dikabulkan orang tua, anak itu berkata apa? Papa jahat. Mama jahat. Tuh kan? Jadi kasihnya itu turun naik gitu loh Bapak Ibu. Nah itulah kira-kira ketika kita mengandalkan kasih kita kepada Tuhan, tekanan dunia, masalah bisa membuat kasih kita kendor dari Tuhan. Tapi ketika kita mengandalkan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita, seperti juga kasih orang tua kepada anak, tidak lekang oleh apapun. Kasih orang tua itu permanen terhadap anaknya, bahkan siap mati bagi anaknya. Dan itu juga terlihat Yesus siap mati bagi setiap kita. Amin. Tuh, luar biasa kan? Makanya jangan mengandalkan kasih kita. Tekanan banyak hal di dunia ini bisa membuat kita murtad. Tapi andalkan kasih Tuhan, maka kita menjadi kuat. Kita mengalami 3 kemenangan. Hal yang luar biasa seperti juga Yohanes. Amin. Nah itu sebagai pembukaan dari saya Bapak Ibu. Nah surat Yohanes ini adalah kesaksian Yohanes tentang Yesus. Karena pada saat itu ada pengajaran Yesus itu tidak nyata. Ya itu adalah fiktif. Yesus itu tidak ada. Tidak real. Karena itulah Yohanes menulis dalam 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 2. Ya ini ada di depan saya bacakan ya. Bapak Ibu ayat 2 ya. Saya 1 ya. Nih saya bacakan. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Firman hidup ini huruf besar. Jadi siapa nih? Tuhan Yesus. Itulah yang kami tuliskan kepadamu. Ayat 2 Bapak Ibu. Dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Jadi inilah upaya Yohanes untuk membantah dugaan ajaran sesat bahwa berkata Yesus itu fiktif, tidak nyata. Sehingga Yohanes berkata Yesus itu nyata. Bisa kami dengar, bisa kami lihat, bisa kami raba. Tuh kan? Itu untuk menunjukkan bahwa Yesus itu nyata. Orang bisa kami dengar kok. Orang bisa kami lihat kok. Orang bisa kami raba kok. Gitu loh Bapak Ibu. Jadi inilah upaya Yohanes untuk membantah saat itu ada ajaran sesat bahwa Yesus itu tidak nyata. Amin Bapak Ibu. Ya kan di luar sana juga demikian kan sekarang ini kan.
Iya kan? Iya. Tapi bagi kita orang Kristen harus juga bisa berkata seperti Yohanes. Yesus itu nyata. Aku mengalami pemeliharaan Tuhan. Aku mengalami kesembuhan. Aku mengalami berkat. Aku mengalami perlindungan dari Tuhan yang nyata. Dan itulah menjadi bukti. Yesus itu nyata bagi hidupku. Amin Bapak Ibu. Iya, jadi bukan fiktif. Banyak di luar sana kan gak percaya, kenapa? Beranggapan Yesus itu fiktif kan. Coba kalau seandainya mereka sadar Yesus itu ada, mereka bisa percaya. Coba mereka sadar bahwa Yesus itu bisa menyembuhkan. Coba kalau mereka sadar bahwa Yesus itu bisa memberkati, pasti mereka percaya. Iya kan? Lah iya pasti dong. Itulah sebabnya Bapak Ibu. Di gereja lama saya, ketika orang mengalami mujizat, maka mereka bisa percaya kepada Yesus. Karena apa? Selama ini mereka anggap Yesus itu fiktif. Tapi ketika mereka kanker, dokter seluruh yang mereka datangi angkat tangan. Dan ketika mereka datang ke gereja, didoakan, diberikan perjamuan kudus, diolesi, sembuh. Itu membuka mata mereka. Ternyata Yesus itu nyata. Bisa menyembuhkan aku. Aku sekarang sembuh. Demikian juga yang gak punya anak, akhirnya bisa punya anak. Membuat mata mereka juga terbuka. Yesus itu nyata. Nah gitu loh Bapak Ibu. Itulah sebabnya banyak orang-orang yang sebelumnya tidak percaya Yesus. Ketika mereka mengalami mujizat Tuhan. Mereka memberi diri dibaptis. Iya Bapak Ibu. Itulah sebabnya di gereja saya yang lama. 30% orang yang dibaptis non-Kristen. Luar biasa kan? Kenapa? Karena mata mereka terbuka. Ternyata Yesus itu nyata. Aku telah disembuhkan. Aku telah diberkati. Aku mengalami pemulihan. Tuh kan? Luar biasa kan? Iya, makanya kehidupan kita hari ini lewat mujizat yang kita alami. Kita bisa bersaksi kepada banyak orang. Agar mereka juga melihat Yesus itu nyata. Dan ketika mereka melihat Yesus nyata bisa menyembuhkan mereka, bisa memberkati mereka, maka mau gak mau mereka pasti percaya Yesus. Amin. Lah iya dong. Coba saudara bayangin aja kalau dalam posisi mereka. Ya, saudara sudah kunjungi banyak dokter. Vonis dokter, saudara mati 1 bulan lagi. Datang ke gereja, didoakan, sembuh. Apa yang saudara alami? Itu kan, mau gak mau kan saudara percaya, benar juga Yesus ada, aku sembuh. Faktanya sebelumnya, aku dinyatakan vonis mati. Kan gitu loh Bapak Ibu. Karena itu mujizat itu, kesaksian mujizat itu penting sekali. Karena membuat mata orang terbuka. Ternyata Yesus itu ada loh. Gitu loh Bapak Ibu. Luar biasa kan? Iya, karena sebelumnya mereka tidak berpikiran bahwa Yesus itu nyata. Itu kan bisa-bisanya orang Kristen aja gitu loh Bapak Ibu. Itu kan imannya orang Kristen saja gitu loh. Tapi ketika mereka disembuhkan, ya mau gak mau mereka percaya kan. Buktinya saya sembuh. Sebelumnya dokter seluruhnya angkat tangan. Ya kan Bapak Ibu ya? Iya. Makanya lewat kesaksian kita itu bisa membuka banyak mata orang untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Itulah sebabnya dalam kitab Wahyu dikatakan, oleh kuasa darah Yesus dan kesaksian kita, banyak orang akan datang kepada Yesus. Gitu kan Bapak Ibu ya. Iya ya, luar biasa ya. Nah ya, jadi Yohanes itu ingin menunjukkan kepada banyak orang bahwa Yesus itu nyata. Bagi kita juga hari ini bisa melakukan hal yang dilakukan oleh Yohanes dengan kesaksian-kesaksian kita. Benar, kita mengalami mujizat Tuhan lewat kesaksian kita lah. Banyak orang akan mengalami Yesus itu nyata. Bisa menyembuhkan, bisa memberkati, bisa menyelamatkan kita. Amin Bapak Ibu. Top. Iya, jadi saudara gak bisa, dari pengalaman saya, saudara gak bisa berkata kepada orang di luar sana, Yesus itu baik loh. Siap mati loh bagi saudara, siap mati loh bagi kamu. Mereka perlu bukti. Karena bagi mereka, aku lihat bukti dulu baru aku percaya. Bagi mereka kan gitu kan. Buktikan dulu. Aku lihat dengan mata kepalaku sendiri. Aku alami dulu, baru aku percaya. Kan seringkali orang dunia berkata gitu kan. Iya kan. Kalau orang Kristen kan sebaliknya kan. Percaya dulu baru nanti lihat buktinya, ya kan.
Makanya iman adalah percaya sebelum melihat bukti. Ya, tapi orang dunia sebaliknya, tunjukkan dulu buktinya, baru aku percaya. Benar Bapak Ibu ya? Iya, kalau perlu harus ada videonya. Ya kan? Iya, makanya saya juga gencar kesaksian-kesaksian itu juga divideoin. Supaya apa? Bisa menerobos dinding gereja, bisa seluruh dunia juga menyaksikan kuasa mujizat Tuhan. Nanti ada juga kesaksian dari Pak Dodi, anjing yang mati diurapi bisa hidup lagi. Kan luar biasa kan? Luar biasa kan? Jadi penerapan minyak urapan itu bisa kita tunjukkan gitu loh. Bahwa minyak urapan itu bukan hanya untuk ngurapi kita, bisa terhindar dari mara bahaya, gedung kita urapi, bisa diberkati, bisa bebas dari setan, bahkan juga binatang peliharaan kita yang mati pun bisa dibangkitkan. Kan? Jadi ada aplikasi-aplikasi yang baru, tapi harus dibuktikan dengan video kan. Jadi kuat kan? Karena apa? Orang dunia perlu lihat bukti dulu. Ya kan? Orang dunia kan perlu lihat bukti. Buktikan dulu, aku lihat videonya mana. Ya kan? Nah itulah yang kita, celah itulah yang kita masuki. Kita tunjukkan bukti bahwa benar ada kesaksian, ada mujizat. Amin Bapak Ibu. Iya. Karena apa ya? Kita harus menyesuaikan dengan dunia juga. Mereka perlu bukti, ya kita berikan bukti. Amin Bapak Ibu. Iya dong. Nah kan? Iya. Karena apa? Orang dunia kan memang gitu kan? Iya kan? Aku lihat dulu dengan mata kepala aku sendiri baru aku percaya. Kan gitu. Ya kan? Ya oke, kita kasih buktinya gitu loh. Oke Bapak Ibu ya. Jadi inilah Yohanes untuk membantah saat itu ada pengajaran sesat yang berkata bahwa Yesus itu tidak nyata. Sehingga Yohanes berkata, Yesus itu nyata. Bisa aku dengar, bisa aku lihat, bisa aku raba. Amin. Benar kan? Coba tadi dilihat sekali lagi. Coba. Yohanes 1, coba kembali lagi Bu. 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 2. Ya, apa yang telah ada sejak semula, oke. Yang telah kami dengar, 1. Yang telah kami lihat dengan mata kami. Untuk enggak dikatakan mata kepala kami. Yang ketiga, telah kami saksikan. Dan yang telah kami raba. Tuh kan. Jadi benar-benar nyata ya Yesus itu kan. Yang telah kami dengar, yang kami saksikan, lihat, dan yang kami telah raba. Tuh kan. Benar ya Bapak Ibu ya? Ya, kita bisa juga melakukan hal sama dengan kesaksian-kesaksian kita. Aku semula bangkrut, dipulihkan, diberkati. Aku semula sakit, aku disembuhkan. Aku semula mengalami keterikatan setan, aku dilepaskan. Ya, kesaksian kita menunjukkan kepada orang lain, Yesus itu nyata. Oke Bapak Ibu ya, mantap kan? Iya, makanya aneh bagi saya kalau ada orang Kristen, ada pendeta yang anti terhadap mujizat. Aduh, dia menghilangkan yang menjadi sarana untuk saksian yang luar biasa. Iya kan? Kalau saudara cuma ngomong-ngomong aja, emang tetangga sebelah percaya? Ya enggak lah. Ya amin Bapak Ibu, ya enggak lah. Iya luar biasa, luar biasa. Iya. Nah, lewat kesaksian ini juga untuk mengundang banyak orang bersekutu dengan murid-muridnya agar mereka kemudian bersekutu dengan Tuhan Yesus dan Allah. Coba ayat 3-nya, Bu. Ayat 3-nya, nih saya bacakan. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Jadi lewat kesaksian Yohanes tadi bahwa Yesus itu nyata, yang kami dengar, yang kami lihat, yang kami raba, itu Yesus nyata, agar kamu percaya, agar kamu juga masuk dalam persekutuan kami dengan Allah Bapa dan anaknya Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu. Iya, jadi supaya orang percaya, supaya orang masuk dalam persekutuan yang orang percaya kepada Yesus. Hal yang sama juga kita lakukan dengan kesaksian kita, agar orang lain juga percaya dan masuk persekutuan dalam kumpulan kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Itu. Jadi maksudnya gitu, luar biasa kan? Iya, tuh. Iya, luar biasa.
Dan Tuhan Yesus juga berfirman, oleh persekutuan itu orang Kristen akan melihat dan mengalami kemuliaan Allah. Jadi lewat kita percaya kepada Yesus, maka kita akan bisa mengalami dan melihat segala kemuliaan Allah. Dan itulah kuasa-kuasa mujizat yang bisa kita alami dalam kehidupan. Amin Bapak Ibu. Iya, luar biasa. Nah, Yohanes juga berkata, Allah itu adalah terang dan di dalam Allah tidak ada kegelapan. Bahkan lewat Allah itu terang, kita di dalam Allah, Allah dalam kita, maka hidup kita juga memancarkan terang itu. Makanya kita dikatakan juga adalah garam dan terang dunia. Terang itu bukan berasal dari diri kita, tapi terang itu berasal dari Allah yang ada di dalam kita. Paham Bapak Ibu? Atau kita memantulkan terang kemuliaan Tuhan. Seperti bulan memantulkan terang matahari. Bulan itu tidak ada terangnya, tapi dia memantulkan terangnya matahari, maka bulan seakan-akan punya terang sendiri. Padahal apa? Bulan itu tidak menghasilkan terang. Benar gak Bapak Ibu? Tapi saudara lihat kan bulan purnama kan? Ya kan, terang kan? Bukan karena terangnya bulan itu, tapi karena apa? Bulan itu memantulkan terang matahari. Hal yang sama juga dengan kehidupan orang Kristen. Bukannya orang Kristen menghasilkan terang sendiri, tapi kita menghasilkan terang karena ada Allah di dalam kita yang adalah sumber terang. Amin Bapak Ibu. Jadi kita seperti bulan memantulkan terang kemuliaan Tuhan. Coba kita lihat 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai dengan 7. Kita gantian bacanya ya. Luar biasa kan? Saudara lihat itu? Jadi walaupun saya membahas berurutan setiap kitab, ada singkapan-singkapan baru. Bukan saya terlalu pintar, terlalu hebat, enggak. Tuhan aja ngasih hikmat kepada saya. Amin Bapak Ibu ya. Iya kan? Susah loh itu khotbah setiap kita berurutan. Coba lah tanya pendeta kalau nggak percaya. Tanya deh pendeta-pendeta. Kan nggak ada kan saya lihat pendeta khotbah berurutan kan? Nggak ada. Kenapa? Memang susah. Tapi puji Tuhan lah, Tuhan ngasihkan saya hikmat sehingga saya bisa mengkhotbahkan berurutan ya. Selalu ada singkapan baru kan? Saudara dengarkan kan? Iya. Bukan saya terlalu hebat, enggak Bapak. Banyak lebih hebat dari saya. 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai 7, saya baca ayat 5, Bapak Ibu ayat 6, saya ayat 7 terakhir. Nih saya bacakan. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia. Dan yang kami sampaikan kepada kamu, Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Ayat 6 Bapak Ibu. Ya, ayat 7 saya. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jadi karena Allah itu terang, maka ketika saudara di dalam Allah, maka otomatis saudara terang. Benar Bapak Ibu? Itulah sebabnya ketika saudara masih hidup dalam kegelapan, dipertanyakan, Allah ada gak di dalam hidup saudara? Benar gak Bapak? Lah iya dong, kan Allah itu terang. Sama seperti saudara juga bawa senter. Kalau senter ada di tangan saudara, maka saudara akan memancarkan terang. Tapi ketika saudara berkata, aku memegang senter, tapi saudara masih gelap-gelapan. Orang akan bertanya, benar gak kamu punya senter? Ya, lah iya dong dipertanyakan. Hal yang sama juga dengan ayat ini tadi. Kalau kita berkata di dalam terangnya Allah, bersekutu dengan Allah yang terang, maka hidup saudara juga harus hidup di dalam terang. Tapi ketika saudara masih hidup dalam kegelapan, dipertanyakan, ada Allah enggak di dalam kehidupan kita? Paham Bapak Ibu? Paham ya? Lah iya dong. Logis aja kan? Iya, karena itulah bagi kita hari ini, kita hidup dalam terang, kita artinya kita ada dalam Yesus, dan ketika kita ada dalam Yesus, maka darah Yesus akan selalu membasuh dosa kita. Amin Bapak Ibu? Amin. Itu sama seperti gini. Ketika saudara mandi di air pancuran atau istilah sekarang shower gitu Bapak Ibu ya. Maka saudara nggak bisa sabunan. Karena setiap kali sabunan akan diguyur oleh air shower itu. Benar gak? Jadi saudara sabunan bagaimana?
ya menjauh dulu dari shower, baru saudara sabunan. Setelah selesai sabunan baru kembali di bawah shower, maka shower tadi akan membersihkan sabun di tubuh saudara. Selama saudara ada di bawah shower, maka sabun tidak bisa menempel dalam hidup saudara. Amin. Hal yang sama juga dengan dosa. Selama saudara ada di dalam Yesus, darah Yesus terus membasuh dosa kita. Tapi ketika saudara menjauh dari Yesus, murtad dari Yesus, itulah saatnya dosa tidak hilang dari kehidupan kita. Tapi kalau saudara ingin mengalami dibasuh kembali dosa saudara, tetaplah di dalam Yesus. Maka Yesus akan selalu membasuh dosa kita. Amin Bapak Ibu, paham ya? Nah itu dia. Luar biasa kan? Iya, jadi menarik sekali. Ya, haleluya, haleluya, haleluya. Nah, coba kita sekarang lihat Yohanes 1 ayat 9 sampai 10. 1 Yohanes 1 ayat 9 sampai 10. Ini nanti menarik ya Bapak Ibu ya. Ini juga ada pemahaman yang salah bagi banyak orang Kristen, banyak pendeta ya. Tapi hari ini saya jelaskan supaya kita paham semua ya. Ya. Coba 1 Yohanes 1 ayat 9 sampai 10. Nih saya bacakan ayat 9 Bapak Ibu ayat 10 ya. Kita sama-sama gantian. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ayat 10 Bapak Ibu. Jadi kalau kita mengaku dosa, maka Tuhan adalah setia dan akan mengampuni dosa kita. Tapi bukan berarti setiap kali saudara mengaku dosa. Tidak, tapi dosa sekali kita akui, maka selamanya Yesus menghapuskan dosa kita. Nah inilah yang ditentang oleh banyak pendeta. Kenapa? Karena banyak pendeta menjadi khawatir ketika dikatakan kepada jemaat, sekali kita dihapuskan dosanya selama-lamanya. Maka nanti pendeta tadi kan berkata, jangan ajarkan demikian. Karena nanti jemaat akan berpikiran, oh kalau saya sudah dihapuskan dosa saya selamanya, maka sekarang saya bebas berbuat dosa. Banyak sekali kekhawatiran pendeta demikian. Saudara gak perlu khawatir demikian. Justru kesadaran kita telah dibasuh dosa kita selamanya membuat kita menjadi risih terhadap dosa. Tidak akan berbuat dosa. Contoh, saya kasih contoh real. Kalau saudara biasa bersih, hidup di rumah bersih, sampai lantai di rumah licin, mengkilap gitu. Maka kalau ada kotoran sedikit saudara akan risih. Benar gak Bapak Ibu? Benar gak? Kayak di Jepang lah misalkan gitu. Mereka itu risih kalau lihat kotoran. Makanya setiap kali pertandingan bola atau apa, mereka sendiri membersihkan stadion itu. Luar biasa kan? Kenapa? Mereka biasa bersih. Sehingga ketika ada kotoran, mereka risih. Mereka bersihkan sendiri. Hal yang sama juga dengan manusia. Ketika dia biasa hidup dalam kebenaran, bukan hidup dalam dosa, maka ketika ada dosa, risih mereka. Otomatis risih. Seperti kita yang biasa bersih, ketika ada kotoran langsung risih saudara kan? Iya. Jadi ketika juga kebiasaan baik kita selalu benar, maka saudara akan melakukan itu tanpa disuruh. Contoh, ya saya ambil contoh aja Pak Joni dengan Ibu Lydia lah. biar real. Pak Joni Ibu Lydia itu lama di Singapura dan juga anaknya di Singapura. Ketika makan di food court, itu adalah kebiasaan setelah makan langsung dibersih, ya, nampannya itu terinya itu akan dibawa tempat sampah, dibersihkan nampannya baru ditumpuk. Ya kan? Tanpa disuruh. Kenapa? Sudah kebiasaan di Singapura atau juga di negara maju demikian. Tapi coba di antara kita makan di food court, selesai makan biarin aja. Ya kan? Karena enggak kebiasaan. Enggak kebiasaan, tapi kalau sudah kebiasaan kita melakukan hal demikian, habis makan kita taruh traynya, nampannya di tempat sampah, membersihkan juga traynya, lalu ditumpuk, maka tanpa disuruh juga saudara akan melakukan hal itu.
setelah makan saudara akan naruh traynya di tempat sampah dan membersihkan lebih dulu. Benar nggak? Tapi kalau bukan kebiasaan saudara, habis makan biarin aja. Benar nggak Bapak Ibu? Benar kan? Tuh. Iya, hal yang sama juga. Ketika saudara biasa hidup benar, maka saudara akan melakukan kebenaran itu otomatis gitu loh. Nggak perlu disuruh-suruh, nggak perlu diancam-ancam, nggak perlu dipaksa-paksa. Nah itulah Bapak Ibu. Hal yang sama juga dengan kehidupan kerohanian. Ketika saudara biasa hidup benar, melakukan kesalahan itu risih. Gitu loh Bapak Ibu. Paham? Paham Bapak Ibu ya? Iya. Tapi kalau udah kebiasaannya jelek, ya nggak bisa disuruh juga bahkan lakukan kebiasaan jelek ya. Benar nggak Bapak Ibu? Iya kan? Iya. Kayak tadi lah makanan. Hal yang simple kan? Coba saudara perhatikan di food court deh. Perhatikan kalau benar orang Indonesia asli, makan dia biarin aja. Ya kan? Iya, itu fakta itu. Tapi kalau orang biasa di negara maju, yang mandiri habis makan dibersihkan, nggak perlu disuruh mereka. Iya, langsung lakukan hal demikian. Benar nggak Bapak Ibu? Hal yang sama juga dengan kehidupan rohani. Ketika seorang biasa hidup benar, seorang akan kepikiran melakukan hal dosa. Enggak. Makanya kekhawatiran banyak pendeta ketika tahu bahwa jemaat itu sekali saja diampuni dosanya, maka nggak perlu khawatir bahwa mereka nanti berkata, aku sekarang bebas berbuat dosa. Toh juga Tuhan sudah mengampuni segala dosaku sekali untuk selama. Tidak. Ketika saudara biasa nggak berdosa, saudara risih berbuat dosa. Iya kan Bapak Ibu ya. Sama seperti saudara biasa bersih hidupnya, di rumah bersih, ada kotoran dikit, langsung saudara bersihkan. Benar gak Bapak Ibu? Benar, tapi kecuali kalau saudara yang biasa kotor, ya sampah kecil ya biasa itu. Biasa kan Bapak Ibu? Iya, itu hal yang sama juga dengan kehidupan rohani ya. Jadi saudara gak perlu khawatir ketika saudara sadar bahwa saudara diampuni dosa saudara sekali untuk selamanya, maka saudara akan risih berbuat dosa. Kenapa? Karena saudara sudah biasa melakukan kebenaran. Paham Bapak Ibu? Paham ya? Gitu. Gitu ya. Iya, jadi luar biasa. Makanya orang Kristen tidak setiap kali melakukan pengakuan dosa. Justru ketika kita terlalu sering melakukan pengakuan dosa, maka selalu saudara diingat tentang dosa. Benar Bapak? Sama seperti saya deh. Saya ambil contoh diri saya. Biasanya orang, tanggal apa yang saudara paling ingat? Tanggal ulang tahun. Kenapa? Setiap tahun saudara peringati. Benar nggak Bapak Ibu? Benar kan? Tapi bagi saya nggak punya kebiasaan memperingati ulang tahun. Itulah sebabnya saya tidak ingat ulang tahun saya sebelumnya. Itulah sebabnya pada saat mendaftar SMP, pegawai admin bertanya, tanggal ulang tahun kamu kapan? Oh iya tanggal ulang tahun kapan? Bingung saya, kenapa? Nggak ada kebiasaan memperingati ulang tahun. Tapi kalau saudara yang punya kebiasaan memperingati ulang tahun, tanggal kelahiran adalah tanggal yang paling saudara ingat. Kenapa? Setiap tahun saudara peringati. Benar nggak Bapak Ibu? Benar nggak? Iya kan? Iya. Tapi bagi orang yang tidak punya kebiasaan merayakan ulang tahun, tanggal ulang tahun itu nggak saudara ingat. Seperti saya. Ya, jadi itu kebiasaan keluarga ya. Tiap keluarga itu beda-beda lah. Karena apa? Ya, saya keluarga banyak. Kalau diperingati setiap tahun, bisa setiap bulan nanti ada perayaan ulang tahun. Dari Januari sampai Desember ada aja nanti perayaan ulang tahun kan. Karena keluarga besar. Benar gak Bapak Ibu? Iya kan? Iya apalagi irit-irit gitu ya. Ya jangan sampai setiap bulan ulang tahun, waduh, tekor bandar. Ya kan Bapak Ibu ya, makanya gak ada kebiasaan merayakan ulang tahun dalam keluarga saya. Keluarga saya loh, keluarga saudara bisa aja berbeda ya. Ya kan? Karena itulah bagi saudara yang selalu memperingati ulang tahun, tanggal kelahiran saudara, tanggal yang paling saudara ingat. Karena selalu diperingati. Ya kan? Tapi bagi saudara yang tidak memperingati ulang tahun, tanggal ulang tahun saudara tidak akan ingat. Benar kan? Hal yang sama juga dengan dosa. Kalau setiap kali saudara mengaku dosa, setiap kali saudara ingat dosa, maka saudara akan selalu ingat dosa. Tapi kalau saudara percaya bahwa sekali untuk selamanya,
Yesus telah mengampuni dosa kita, maka saudara tidak ingat lagi akan dosa. Paham Bapak Ibu? Paham? Makanya orang Kristen sekali saja sadar dosa, setelah itu mereka sadar mereka hidup di dalam kebenaran. Itulah tugasnya Roh Kudus untuk menginsapkan orang Kristen sadar akan kebenaran. Karena hari ini kita tidak lagi hidup di dalam dosa, tapi hidup dalam kebenaran. Jadi saudara selalu ingat, aku ini orang benar, aku ini orang benar, aku ini orang benar. Itulah tugas Roh Kudus. Amin. Amin. Dan ketika saudara sadar orang benar, apa dampaknya? Saudara merasa diri saudara layak untuk diberkati, layak untuk disembuhkan, layak untuk dilepaskan. Benar kan? Tapi ketika saudara selalu sadar dosa, apa dalam pikiran bawah sadar saudara? Aku ini orang najis teralala. Aku tidak layak disembuhkan. Aku tidak layak diberkati. Aku tidak layak mendapatkan segala kebaikan Allah. Benar gak Bapak? Tuh. Benar kan? Tapi ketika saudara sadar, saudara orang benar, saudara akan berkata dengan iman saudara, aku layak Tuhan untuk engkau sembuhkan. Aku layak Tuhan untuk engkau berkati. Benar kan? Iya. Jadi dampaknya besar. Makanya orang Kristen harus selalu sadar hidup kita hidup di dalam kebenaran. Jadi pengakuan dosa kita hanya satu kali untuk selamanya. Ketika saudara percaya Yesus mengampuni, maka mengampuni satu kali untuk selamanya. Amin Bapak Ibu. Amin. Iya, itu menghargai darah Yesus. Kenapa demikian? Karena dalam perjanjian lama saja, dalam perjanjian lama ya Bapak Ibu ya, korban penebusan dosa orang Israel punya kekuatan 1 tahun penuh. 1 tahun penuh loh Bapak Ibu. Ketika mereka mengaku dosa, ditebus dosanya oleh darah hewan, kekuatan 1 tahun penuh. Tapi gak tahu gimana sekarang banyak orang Kristen 1 minggu saja merasa dosanya banyak banget. Itu apa? Menghina darah Yesus. Seakan-akan darah Yesus lebih rendah dari darah hewan. Lah iya, darah hewan aja bisa mengampuni dosa selama 1 tahun penuh. Kok darah Yesus seminggu aja gak kuat? Kan menghina tuh. Benar gak Bapak Ibu ya? Lah menghina loh. Iya, darah hewan aja bisa menghapus dosa orang Israel 1 tahun penuh. Maka saudara harus punya iman. Darah Yesus, darah yang kekal, punya kuasa untuk mengampuni dosaku sekali untuk selamanya. Itulah menunjukkan kita meninggikan kuasa darah Yesus. Amin Bapak Ibu. Tapi kalau setiap orang Kristen selalu mengaku dosa setiap tahun, bukan setiap tahun, setiap minggu, maka dia menghina kuasa darah Yesus. Maka dia beranggapan kuasa darah Yesus lebih rendah daripada kuasa darah hewan perjanjian lama. Kan ngaco kan Bapak Ibu ya. Makanya pendeta juga harus sadar itu. Jangan merendahkan kuasa darah Yesus. Darah hewan aja perjanjian lama punya kuasa. Iya, itulah sebabnya dalam Ibrani dikatakan penebusan darah hewan diulang setiap tahun. Diulang setiap tahun. Diulang setiap tahun. Iya, karena apa? Kuasanya 1 tahun. Lah kuasa darah Yesus harus lebih dari ini dong. Benar gak Bapak Ibu ya? Lah iya dong. Iya. Mana bukti ayatnya Mbak? Oke kita buat Ibrani. Ini tambahan ayat Bu. Ibrani 8 ayat 1 atau Ibrani 10 ayat 1. Ya Ibu. Coba ya buka-buka. Ibrani 10 ayat 1 atau Ibrani 8 ayat 1. Ibrani. Hebrew. Enggak. Ibrani 10 ayat 1. Ibrani 10 ayat 1. Nah ini saya bacakan ya. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalam. Jadi setiap tahun diulang korbannya. Karena apa? Kekuatan korban hewan hanya 1 tahun. Lah banyak orang Kristen setiap minggu aja sudah merasa berdosa. Itu kan menghina. Menghina kuasa darah Yesus. Darah hewan aja bisa 1 tahun penuh. Lah kok darah Yesus bisa seminggu sekali? Ngaco kan Bapak Ibu kan. Kan menghina itu kan. Lah iya menghina. Darah Yesus adalah darah kekal. Maka bisa mengampuni sekali untuk selamanya dosa kita. Amin. Tapi saudara gak perlu khawatir. Ketika orang sadar bahwa dosanya diampuni, dia akan risih berbuat dosa. Kenapa? Sudah biasa hidup di dalam kebenaran. Sama seperti saudara juga. Yang biasa hidup bersih, ada kotoran dikit akan risih.
ketika saudara lihat. Amin Bapak Ibu. Amin. Nah, jadi saudara harus percaya firman Tuhan yang berkata demikian, menghapus dosa satu kali untuk selamanya. Bukan berdasarkan logika yang terbatas saudara. Tapi nggak tahu gimana, banyak pendeta khawatir mengkhotbahkan Yesus menghapuskan dosa sekali untuk selamanya. Nanti dia berpikir jemaat akan berkata, aku sekarang bebas berbuat dosa. Kenapa? Yesus telah mengampuni dosaku sekali untuk selamanya. Itu pikiran saudara, bukan pikirannya Tuhan. Amin Bapak Ibu ya. Iya, kita harus percaya firman Tuhan dong. Mantap. Oke Bapak Ibu ya. Nah, seperti juga tadi ya, kalau kebiasaan kita makan di food court, habis makan bersih-bersih, saudara nggak perlu disuruh, akan lakukan itu kan, ya kan? Tapi kalau nggak kebiasaan, ya habis makan biarin aja. Ya kan, iya percaya deh saya. Ya, itu terlihat banget ketika saya ikut tur-tur ke luar negeri gitu Bapak Ibu ya. Iya, ada orang bule gitu makan, habis makan ya dia angkat traynya, dia taruh tempat sampah, dia bersihkan dulu baru dia tumpuk traynya. Udah, akhirnya apa? Kita yang ikut tur itu terus, oh iya, yang ngikut ya. Kalau enggak, kita biasa biarin aja, habis makan biarin aja. Nanti tuh ada yang bersihkan gitu kan. Iya Bapak Ibu ya, itulah. Jadi kalau kita udah kebiasaan bener, nggak perlu disuruh akan kita lakukan hal yang benar gitu ya. Jadi nggak perlu khawatir, ya gitulah. Oke Bapak Ibu ya, menarik ya, menarik. Ya kita lihat lagi hal yang menarik ini. 1 Yohanes 2 ayat 1, coba kita lihat 1 Yohanes 2 ayat 1. 1 Yohanes 2 ayat 1. Ini saya bacakan ya, ini satu ayat. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara. Katakan dengan saya, pengantara. Pengantara pada Bapa yaitu Yesus Kristus yang adil. Kalau dalam bahasa Indonesia ini tulisannya pengantara, nggak tajam. Pengantara atau broker atau calo kan kurang bagus ya, kan pengantara kan. Tapi coba dalam bahasa Inggris itu cantik banget. Coba buka versi ini King James atau King James, nah terserah lah. Apa bahasa pengantaranya? Coba Bu blok. Haleluya. Apa Bapak Ibu? Advokat, huruf besar. Jadi itu menuju siapa itu? Yesus. Jadi kita punya advokat, kita punya pembela. Tuh mantap. Jadi bukan pengantara, pengantara kesannya calo. Iya kan ya, nggak tajam ya, nggak cantik. Ya tapi kalau bahasa Inggris cantik ya, advokat. Aduh cakep itu. Jadi saudara bisa dibela. Kenapa Yesus membela kita? Emangnya Yesus kompromi terhadap dosa kita? Tidak. Saudara tahu kenapa Yesus membela kita? Karena Yesus telah menanggung dosa kita. Yesus telah menjalani hukuman dosa kita di atas kayu salib. Ya jelas saja Yesus membela. Yesus bisa berkata kepada Bapa, Bapa dia berdosa, benar. Tapi dia dosanya telah aku tanggung. Dan aku telah mati di atas kayu salib. Jadi dasarnya kuat. Dasarnya benar. Yesus membela kita. Kenapa? Karena segala dosa kita telah ditanggung Tuhan Yesus. Sehingga Yesus bisa berkata, memang dia bersalah Tuhan Bapa, tapi segala dosanya telah aku tanggung. Dan aku telah mati menggantikan dia di atas kayu salib. Bisa kan membela demikian? Oh bisa. Memang benar kan? Benar kan dosa kita telah ditanggung Yesus kan? Maka Yesus berhak membela kita. Jadi bukan Yesus kompromi terhadap dosa. Bukan. Tapi memang benar, Yesus telah menanggung dosa kita. Dan telah menjalani hukuman dosa kita dengan mati di atas kayu salib. Maka Yesus berhak menjadi pembela kita. Dan pembelaannya benar. Nah kan? Lah iya dong. Makanya tadi dikatakan, coba kembali ke bahasa Indonesia Bu. Supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pembela lah, pengantara kayaknya nggak enak. Huruf kecil lagi, aduh. Harusnya huruf besar, itu menunjukkan Yesus kan. Pengantara pada Bapa yaitu Yesus Kristus yang
adil. Jadi Yesus membela kita dan benar. Karena apa? Karena memang benar segala dosa kita telah ditanggung. Dan hukuman dosa kita telah dijalani Yesus dengan mati di atas kayu salib. Maka Yesus berhak menjadi pembela kita. Paham Bapak Ibu? Masuk logika ya. Lah iya dong. Ya jelas Yesus berhak dong. Orang dosa kita udah ditanggung Yesus. Maka Yesus bisa berkata kepada Bapa, Bapa benar dia berdosa, tapi dosanya telah aku tanggung. Dan aku telah mati menjalani hukuman dosanya di atas kayu salib. Yesus berhak membela kan. Makanya juga dalam kitab Wahyu juga ada 7 materai kutuk. Yesuslah yang berhak membuka segala materai kutuk tadi. Kenapa? Karena Yesus mati terkutuk di atas kayu salib. Maka Yesus bisa menebus kita dari segala kutuk. Makanya dalam kitab Wahyu, Yesus anak domba Allah bisa membuka 7 kutuk dalam kitab kehidupan kita. Amin. Jadi ada dasar yang kuat. Enggak asal-asalan Alkitab kita ya. Cantik ya. Cantik. Makanya mantap banget ya Tuhan kita ya. Luar biasa. Jadi advokat ya. Nah, jadi saudara jangan pengantara huruf kecil. Aduh ini penerjemahannya enggak ngerti. Haleluya Bapak Ibu ya. Advokat ya lebih cantik ya. Oh iya pembela. Pembela. Benar kan? Pembela apa pembela tugasnya? Membela yang salah kan? Benar kan Bapak Ibu? Membela salah kan? Makanya berkaitan dengan dosa kita. Benar kan? Lah iya. Jadi klop, cocok, cantik. Masuk barang itu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah. Jadi Yesus pembela kita. Tapi sebelumnya ada pendakwa kita. Dan siapa itu? Iblis. Dan itulah dikatakan dalam kitab Wahyu 12 ayat 10. Coba. Jadi ada kebalikannya ya. Jadi Yesus adalah advokat kita, pembela kita. Tapi juga ada si pendakwa kita. Sama juga di pengadilan. Ada jaksa penuntut. Ada lawyer pembela kita ya. Advokat kan? Iya. Jadi pengadilan itu ngadopsi dari Alkitab. Ada hakimnya juga kan. Alkitab ada. Jadi cantik itu Alkitab gitu ya. Iya jadi ditiru ya. Iya. Wahyu 12 ayat 10. Ini saya bacakan. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Dan kekuasaan dia yang diurapinya. Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita. Yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Ya kan? Jadi sebelumnya ada iblis yang mendakwa kita. Benar? Nanti saya akan jelaskan lagi apa dasar iblis mendakwa kita. Nanti saya jelaskan bagian berikutnya. Ya kan? Jadi iblis adalah pendakwa kita. Tapi pasti ada alasannya dia bisa mendakwa. Sehingga Allah Bapa menerima dakwaan iblis tadi. Tapi puji Tuhan, Yesus mati di atas kayu salib, menanggung dosa kita, mati menjalani hukuman dosa kita. Maka Yesus berhak menjadi pembela kita, advokat kita. Sehingga ketika kita salah, Yesus bisa berkata, benar Bapa di surga, hakim yang agung. Aku telah menanggung dosa mereka. Dan aku telah menjalani hukuman dosa mereka. Maka mereka tidak layak dihukum. Karena segala dosa mereka telah aku tanggung. Dan hukuman dosa itu telah aku jalani di atas kayu salib. Maka Yesus berhak menjadi pembela kita. Amin Bapak Ibu. Masuk akal kita semua? Cakep. Jadi makin pintar kita ya. Oh gitu toh Pak. Pantas Yesus bisa berhak menjadi pembela kita. Karena segala dosa kita telah ditanggung Yesus. Hukuman dosa kita telah dijalani oleh Yesus. Amin Bapak Ibu. Nah sekarang kita lihat. Kenapa iblis bisa mendakwa kita di hadapan Allah. Pasti dakwaan iblis itu benar. Sehingga Allah Bapa menerima dakwaan itu. Benar? Iya kan? Kalau dasarnya benar dakwaan itu pasti hakim akan menerima. Sama juga dengan pengadilan. Jaksa mendakwa si terdakwa pasti ada dasarnya. Apa dasarnya jaksa mendakwa si terdakwa? Bapak Ibu tahu nggak kalau di pengadilan? Hukum. Hukum yang dilanggar oleh si terdakwa. Umumnya apa? KUHP. Oh Pak Hakim yang mulia, si terdakwa telah mencuri, dia melanggar hukum pertama.
pasal 2, pasal 3, pasal 5. Dia layak untuk dihukum 10 tahun penjara. Jadi ada dasar yang kuat. Maka Pak Hakim berkata, iya benar. Ketok, tok 10 tahun penjara. Jadi ada dasarnya pasti jaksa. Nggak mau asal, oh ya aku sentimen terhadap si terdakwa. Aku bilang aja dia melakukan kesalahan ini. Nggak bisa. Harus ada dasar hukumnya. Benar nggak Bapak Ibu ya? Sama juga dengan KPK. Nangkap orang ada dasarnya. Ada 2-3 alat bukti. Jadi KPK juga nggak asal nangkap. Bisa dituntut dia nanti. Jadi harus ada 2-3 alat bukti. Maka KPK bisa nangkap orang. Jadi harus dasar hukum. Oke Bapak Ibu. Maka ketika iblis mendakwa manusia di depan Allah, pasti ada dasar hukumnya. Apa hukumnya itu? Saudara tahu, bisa nebak? Hukum Taurat. Pinter. Iya dong. Hukum Taurat itu kan dari Allah. Dan manusia apapun dosanya pasti melanggar salah satu dari hukum Taurat. Contoh, mencuri itu dosa enggak? Dosa. Kenapa? Ada larangan mencuri dalam hukum Taurat. Iya. Jadi ada yang dilanggar ketika ada dosa. Oke? Dan itu berkaitan ada pelanggaran dari larangan hukum Taurat. Nah, itu dikatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 56. Jadi saya ajak kita berpikir ya Bapak Ibu ya. Jadi pakai jelas kan, Alkitab itu mantap banget. Jadi nggak asal-asal, nggak ecek-ecek gitu, nggak abal-abal gitu ya. Oh iya benar juga, masuk akal, masuk logika ya. Iya, itu mantap banget. 1 Korintus 15 ayat 56. Udah 1 Korintus 15 ayat 56, nih saya bacakan. Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah. Nah, seringkali orang nggak ngerti ayat ini. Sehingga apa? Seringkali dilewati. Saudara tahu apa? Kuasa dosa ialah hukum Taurat. Kuasa dosa itu bisa saudara ganti kuasa iblis adalah hukum Taurat. Kenapa kuasa iblis adalah hukum Taurat? Karena lewat hukum Taurat itulah dia bisa mendakwa manusia. Karena dia bisa berkata kepada Allah Bapa, orang itu telah mencuri, dia telah melanggar hukum dari hukum Taurat. Dilarang mencuri. Orang itu telah membunuh, dia telah melanggar hukum larangan membunuh. Jadi hukum Taurat itu menjadi dasar dia untuk mendakwa. Jadi makanya Allah Bapa terima dakwaan tadi karena memang benar. Kan hukum Taurat itu kan dari Allah kan? Iya, makanya Allah, oh ya benar. Menerima dakwaan iblis. Kenapa? Dasarnya benar. Amin Bapak Ibu. Benar, karena memang manusia itu telah melanggar larangan Allah. Jangan mencuri, jangan membunuh. Jadi dakwaan iblis itu benar. Makanya Allah Bapa menerima, makanya dihukum manusia. Tapi ketika Yesus mati di kayu salib, menanggung dosa kita, maka iblis tidak berhak lagi mendakwa. Mendakwa apa? Orang dosa kita telah ditanggung Yesus. Mana ada lagi dosa kita yang bisa didakwa iblis? Soal itu Bapak Ibu. Lah iya, itulah sebabnya. Ketika orang di dalam Yesus, iblis tidak lagi bisa mendakwa kita. Dan ketika iblis tidak bisa mendakwa kita, maka orang Kristen bebas dari segala hukuman. Amin Bapak Ibu. Nah iya, lah mendakwa apa orang dosanya udah ditanggung? Amin Bapak Ibu. Makanya Roma 8 ayat 1 jelas berkata, ya di dalam Kristus kita bebas hukuman. Tapi sebelum sampai kepada Roma 8 ayat 1, Yesus melakukan cara yang benar. Hukum Taurat itu digenapi dulu. Dibayar dulu dengan mati di atas kayu salib. Kenapa Yesus mati di atas kayu salib? Bukan matinya di rajam batu. Karena salib ini adalah inti dari hukum Taurat. Iya, salib ini inti dari hukum Taurat. Hukum Taurat ada berapa hukumnya? 10. Kalau 10 hukum Taurat itu dirangkum, muncul 2 hukum. Hukum kasih. Apa? Kasih kepada Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Dan kalau 2 hukum kasih dirangkum lagi, muncul 1 kata, apa? Salib. Kok bisa Pak? Lihat aja salib saya nih. Salib ada 2 tiang. Tiang yang vertikal dan tiang yang horizontal. Tiang vertikal inilah mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Tiang yang horizontal inilah mengasihi sama seperti diri sendiri. Tuh.
Jadi hukum Taurat 10 tadi dirangkum jadi 2 hukum kasih dirangkum jadi salib. Inilah kasih kepada Allah dan kasih kepada sama manusia. Itulah sebabnya Yesus matinya di atas kayu salib untuk menggenapi hukum Taurat. Paham Bapak Ibu? Jadi Yesus tidak matinya di rajam batu. Paham Bapak Ibu? Jadi ada dasarnya. Jadi kalau saudara ditanya, kenapa Yesus matinya di salib? Ya gak tahu itu. Tanya aja pendeta. Jadi saudara bisa menjawab. Amin Bapak Ibu. Bisa menjawab ya. Karena salib ini adalah inti dari hukum Taurat. Ya amin Bapak Ibu. Iya, sehingga apa? Ketika Yesus telah mati dari kayu salib, maka Yesus menggenapi hukum Taurat. Dan ketika hukum Taurat telah digenapi, maka di dalam Yesus kita dianggap Allah juga telah menggenapi hukum Taurat. Kok bisa Pak? Tuhan Yesus yang menggenapi hukum Taurat, kita dalam Yesus juga turut dianggap menggenapi. Sering saya kasih contoh ketika saudara makan di restoran. Saudara kalau makan di restoran pasti harus bayar kan? Benar gak Bapak Ibu? Iya, kalau enggak benjol saudara sama satpam. Benar gak? Iya, kecuali kalau restoran itu punyanya Pak Dodi. Pak Dodi tinggal say hello aja, oh ya lunas. Free gitu kan. Oke lah, iya kan. Tapi kalau wajarnya, makannya harus bayar. Iya dong, iya kan. Tapi ada kondisi yang tidak harus bayar. Ketika ada orang yang makan di restoran itu juga membayari makanan saudara. Maka bagian saudara apa? Ada 2. 1, percaya saudara dibayari, saudara bisa keluar. Yang kedua, tidak percaya, maka saudara harus membayar sendiri. Benar gak Bapak Ibu? Iya kan? Kalau saudara percaya kan, ya udah keluar. Orang udah ada yang bayari. Tapi kalau saudara gak percaya, jangan-jangan ini jebakan Batman. Nanti saya dipukuli satpam. Ya udah saudara bayarkan. Karena ketika saudara gak percaya. Hal yang sama juga dengan kerohanian. Ketika orang Kristen percaya Yesus, maka saudara cukup percaya. Sudah dianggap benar. Sudah dianggap menggenapi hukum Taurat. Tapi bagi orang di luar sana yang tidak percaya, mereka dituntut melakukan hukum Taurat. Sama dengan makan di restoran tadi. Paham Bapak Ibu? Masuk logika kan? Cakep. Benar kan? Iya dong. Iya, dan itu dikatakan Roma 10 ayat 4. Coba kita buka. Roma 10 ayat 4. Iya. Jadi harusnya manusia itu harus menggenapi hukum Taurat untuk menjadi benar di hadapan Allah. Tetapi Allah tahu hukum Taurat itu sempurna, manusia tidak sempurna. Maka manusia selalu gagal melakukan hukum Taurat. Itulah sebabnya ada celah bagi iblis untuk mendakwa manusia atas segala kegagalan tadi melakukan hukum Taurat. Amin. Jadi benar iblis mendakwa kita. Tapi lebih benar lagi, Yesus telah menanggung dosa kita sehingga iblis tidak lagi bisa mendakwa kita yang ada di dalam Yesus. Amin Bapak Ibu. Jadi ada yang lebih benar lagi. Jadi masuk akal. Dan Allah itu logis. Amin Bapak Ibu. Iya. Nih saya bacakan. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Jadi hukum Taurat itu telah digenapi Yesus. Itulah sebabnya ketika hukum Taurat telah digenapi Yesus, maka kebenaran kita peroleh bagi kita yang percaya Yesus. Itulah bunyi ayat tadi. Paham Bapak Ibu? Jadi karena Yesus telah membayar atau telah menggenapi, bagian kita bukan lagi melakukan hukum Taurat untuk menjadi benar, tapi dengan percaya. Amin. Iya. Dalam bahasa Inggris lebih mantap lagi. Christ is the end of the law. Coba Bu, buka. Ini bukan pelajaran bahasa Inggris Bapak Ibu. Tapi untuk menegaskan lagi bahwa Tuhan Yesus telah mengakhiri hukum Taurat. Coba. Nah, for Christ is the end. Telah mengakhiri the law. Law itu hukum Taurat. Ya, itulah Bapak Ibu ya. Saya susah bacanya ini. Nanti dikritik orang-orang. Ini Pak Pendeta ngaco ngomongnya. Takut saya ya ngomongnya agak salah ya. Pokoknya saudara bisa baca lah. Ya kan? Luar biasa kan? Jadi kita benar hari ini dengan percaya. Bukan dengan berbuat. Amin Bapak Ibu. Nah kenapa? Karena kita telah dibenarkan oleh Yesus.
bagian kita benar dengan percaya. Karena Yesus telah menggenapi hukum Taurat. Paham? Tapi walaupun Yesus telah menggenapi hukum Taurat, kita di dalam Yesus telah benar, kita tetap melakukan hukum Taurat. Tapi bukan sebagai syarat untuk benar, tapi sebagai buah. Ya, sebagai buah. Contohnya apa? Seperti gini. Kita kan orang Kristen telah dibenarkan oleh Yesus. Benar Bapak Ibu ya? Tapi kita kan juga gak boleh mencuri kan? Lah iya. Jadi tetap hukum Taurat kita lakukan. Tapi bukan lagi untuk menjadi benar. Tapi sebagai buah. Jadi di belakang. Tapi kalau orang di luar Yesus, di depan sebagai syarat. Kamu harus ini baru menjadi benar. Tapi bagi kita benar ketika kita percaya Yesus. Karena apa? Yesus telah menggenapi hukum Taurat untuk kita. Paham Bapak Ibu? Cakep ya Tuhan kita ya. Jadi ada logika hukumnya. Oh ya benar juga ya. Udah dibayar Yesus. Udah ditebus. Ya ngapain lagi? Ya cukup percaya. Amin. Seperti juga makan di restoran. Ngapain bayar lagi? Orang udah ada yang bayari. Yesus lah yang membayar kita. Lah kalau kita sudah percaya apa yang dibayar Yesus, ya ngapain kita membayar lagi dengan perbuatan kita? Paham Bapak Ibu? Tapi bagi orang yang gak percaya Yesus, ya mereka membayar dengan perbuatannya. Makanya orang Kristen benar dengan percaya, bukan dengan berbuat. Amin. Kalau tanggal sebelah karena gak percaya Yesus, ya dengan berbuat. Makanya ketika mereka mati, imam mereka berkata diterima di sisi Allah sesuai dengan amal perbuatannya. Tapi orang Kristen gak ada. Gak ada gitu pendeta ngomong diterima di sisi Yesus sesuai dengan amal perbuatan. Kemana ada itu? Gak ada kan? Saudara pernah dengar ada pendeta ngomong itu? Gak ada kan? Gak ada, bisa dipecat itu besoknya pendeta. Kenapa? Karena orang Kristen bukan benar dengan perbuatan, tapi kita benar dengan percaya. Amin Bapak Ibu. Iya, harusnya pendeta yang tahu akan hal itu di kuburan, harusnya juga khotbah di mimbar juga harus konsisten, sama. Tapi gak tahu gimana, di kuburan dia percaya orang Kristen benar karena percaya, tapi di mimbar dia tetap menekankan tentang perbuatan. Kan ngaco kan? Gak konsisten kan? Iya. Jadi kita harus konsisten bahwa orang Kristen benar dengan percaya kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus telah menggenapi hukum Taurat, mati di kayu salib agar kita menjadi benar dengan percaya kepada Tuhan Yesus. Paham? Masuk logika ya? Cakep. Jadi orang Kristen itu pinter saudara ya. Ya orang di luar sana aja gak pintar ya Bapak Ibu ya. Ya ada yang cara enak, ngapain yang susah-susah. Oke lanjut. Menarik ini ya. Nah karena Tuhan Yesus telah menanggung dosa kita Bapak Ibu. Maka Allah Bapa berbelas kasihan dan tidak mengingat dosa-dosa kita. Jadi bukannya Allah jadi pikun lupa atas dosa kita. Bukan. Kenapa Allah Bapa tidak ingat dosa kita? Karena Allah Bapa yang mengutus Yesus menanggung dosa kita. Ya jelas saja Allah Bapa tidak mengingat dosa kita. Karena Allah Bapa sendiri yang mengutus Yesus untuk menanggung dosa kita. Makanya Allah Bapa tidak ingat lagi dosa-dosa kita. Karena segala dosa kita telah ditanggung Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kita buka ayat Ibrani 8 ayat 12. Cakep. Saudara lihat urutannya sistematis ya. Supaya kita semakin pintar orang Kristen ya. Ya Alkitab itu masuk logika. Ya amin. Jadi orang Kristen itu jangan tinggalkan logika saudara di rumah ya. Iya Alkitab itu masuk logika. Ada step-stepnya. Cakep. Ya Ibrani 8 ayat 12 nih saya bacakan. Sebab akunya huruf besar berarti menuju siapa? Allah ini ya. Allah ya. Allah akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Jadi bukan berarti Allah kompromi terhadap dosa, bukan berarti Allah Bapa jadi pikun sehingga tidak mengingat, tidak. Tapi karena Allah Bapa yang sendiri yang mengutus Yesus untuk menanggung dosa kita, maka Allah Bapa tidak ingat lagi dosa-dosa kita. Kenapa? Ya nggak ada dosa lagi, semua sudah ditanggung Yesus. Mana ada lagi yang diingat? Amin Bapak Ibu. Lah iya makanya kalimat ini tidak lagi mengingat. Kenapa? Memang udah gak ada. Paham Bapak Ibu ya? Nah, berbelas kasihan. Kenapa? Lah orang udah gak ada dosa lagi ya belas kasihan lah. Tapi ketika ada dosa, Allah murka. Jadi pas ya. Cakep. Demikian juga ketika segala dosa kita ditanggung oleh Yesus, ada penghukuman lagi enggak? Enggak ada lah. Karena hukuman itu selalu berkaitan dengan dosa. Lah kalau dosanya udah gak ada hukuman lagi? Ya enggak lah.
Sama seperti juga di pengadilan. Siapa orang di pengadilan? Kalau ada yang salah, kalau ada masalah. Tapi kalau nggak ada masalah, mana ada urusan kita ke pengadilan? Benar nggak Bapak Ibu? Lah iya dong. Nah, coba kita lihat Roma 8 ayat 1. Makin cakep ya. Luar biasa. Memang yang ikuti khotbah ini agak terbatas ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau kita ingin mendalami Alkitab, saudara pasti diberkati banget. Karena jarang saya khotbah ketawa-ketawa. Karena saya bukan orang yang lucu ya. Saya orang yang rada serius. Amin Bapak Ibu ya. Tapi kalau saudara ingin belajar Alkitab, inilah tempatnya yang tepat. Saudara akan semakin mengenal Allah. Wih, luar biasa Allah kita. Roma 8 ayat 1 sudah, ini saya bacakan. Sama-sama lah kita baca ya. Supaya ayat ini juga melekat dalam pikiran saudara. Nih, 1, 2, 3. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Saudara dalam Kristus Yesus? Yes, maka kita tidak ada penghukuman. Kenapa tidak ada penghukuman? Karena tidak ada dosa lagi. Kenapa tidak ada dosa lagi? Karena segala dosa kita telah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Masuk akal kan? Make sense ya? Ya kan? Iya, jadi oh iya benar juga sih. Ya mana ada penghukuman lagi, orang dosanya udah juga nggak ada. Makanya ketika ada pendeta yang mengkhotbahkan tentang penghukuman, ini orang nggak ngerti kali. Roma 8 ayat 1. Amin Bapak Ibu. Lah iya kan? Lah iya. Puji Tuhan lah. Amin Bapak Ibu. Dan buktinya ya orang Kristen nggak ada lagi penghukuman, nggak ada lagi penghakiman ya. Karena itu kalau ada yang berkata orang Kristen akan dihakimi pada akhir zaman, itu nggak ngerti ayat itu pendetanya. Amin Bapak Ibu ya. Lah penghakiman itu kan selalu berkaitan dengan dosa. Lah kita aja nggak ada dosa, apa yang dihakimi? Benar nggak Bapak Ibu? Terdakwa. Kalau saudara nggak ada salah, saudara bisa duduk di kursi terdakwa? Ya enggak lah. Terdakwa apa? Orang nggak ada dosa kok, nggak ada kesalahan, ya kan? Tapi bagi orang yang berdosa, benar dia duduk di kursi terdakwa, wajar, benar nggak? Tapi kalau kita udah nggak ada dosa, kita ada dihakimi lagi, ya enggak. Jadi masuk akal. Makanya aneh ketika ada yang mengajarkan kita dihakimi di akhirnya, gimana lagi? Bahkan ada lagi yang berkata, nanti pada akhir zaman segala dosa kita nanti akan ditampilkan kayak video. Kita akan melihat segala dosa kesalahan kita. Ting, 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 kita tonton gitu. Oh ngawur itu orang. Orang Allah ya udah gak ingat dosa kita. Kok masih ada videonya? Gimana sih? Gak masuk logika kan? Nah makanya saudara bisa mempertanyakan. Makanya jemaat bisa kritis terhadap pendeta. Karena gak semua pendeta pinter. Amin. Amin ya. Iya dong. Iya dong. Gitu. Kan saudara pernah dengar pasti ya. Pada akhir zaman nanti ada video diputar. Saudara akan melihat nanti dosa saudara-saudara. Akan saudara saksikan. Oh ini dosa ini, dosa ini, dosa. Ya kan? Iya. Artinya apa? Dia gak ngerti bahwa segala dosa kita telah ditebus, ditanggung oleh Yesus. Amin Bapak Ibu. Nah iya. Oke. Nah jadi jelas ya. Jadi gak ada lagi ya pengadilan ya. Gak ada lagi judgment ya. Iya. Kan pada akhir zaman juga seringkali dikatakan judgment day. Ngeri. Gak ada lagi tuh urusan. Orang Allah ya udah melupakan dosa kita. Mana ada lagi judgment. Gimana lagi caranya? Gak masuk logika ya. Barang itu gak masuk. Ya jadi karena kita tidak ada dosa lagi. Maka kita hari ini penuh keberanian untuk datang ke tata Allah. Tata Allah itu ada di ruang Maha Kudus. Jadi kita penuh keberanian. Kenapa? Karena kita oleh darah Yesus dikuduskan. Tapi pada perjanjian lama. Imam besar itu masuk ke ruang Maha Kudus itu pada hari Yom Kippur. Dia penuh ketakutan. Kenapa? Karena dia masuk ke ruang Maha Kudus. Dosa sekecil apapun bisa membuat dia mati. Makanya dia penuh ketakutan. Bahkan juga dalam pikiran dia juga gak boleh ada dosa. Makanya pakaian imam besar itu ada patam emas di dahinya, di jidatnya. Patam emas itu apa? Untuk membenarkan apapun dalam pikirannya. Amin.
Dan itulah sebabnya Tuhan Yesus juga berkata, barang siapa melihat wanita dan mengingininya dalam hatinya, dia sudah berzina dalam pikirannya. Jadi pikiran kita juga tidak boleh dosa. Amin. Itulah sebabnya pakaian imam besar ada patam emas, lempengan emas di jidatnya. Itu untuk apa? Menguduskan seandainya ada pikirannya yang jahat, yang dosa. Paham Bapak Ibu? Nah, suatu hari saya nanti khotbah tentang pakaian imam besar lah. Suatu hari. Saya tidak janji ya. Karena apa? Saya harus menyelesaikan dulu khotbah Alkitab itu berurutan supaya saudara bisa membaca seluruh Alkitab secara keseluruhan. Baru nanti setelah selesai itu, baru nanti saya detail ada topik-topik tertentu. Oke ya Bapak Ibu ya, makanya saya nggak janji. Materinya ada, tenang aja. Ya, jadi gitu ya. Sekarang kita baca 1 Yohanes 2 ayat 2. 2 ayat lagi selesai, keren. Tapi saudara sejauh ini bisa ngikuti ya, dapat pengetahuan ya, pemahaman. 1 Yohanes 2 ayat 2 ini saya bacakan. Iya, siapa ini? Yesus adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Jadi Yesus itu untuk seluruh dunia, bukan untuk orang Kristen saja. Dan itu sesuai dengan Yohanes 1 ayat 9, Yesus anak domba Allah menghapus dosa dunia. Bukan dosa orang Kristen saja. Jadi ini punya arti, pada saat Yesus mati di kayu salib, seluruh dosa dunia dihapuskan. Maka seluruh nama orang di dunia, bahkan yang belum lahir, tercatat dalam kitab kehidupan. Tapi dengan berjalannya waktu, ketika mereka tidak percaya Yesus, menolak Yesus, itulah saatnya satu persatu nama mereka dihapus dari kitab kehidupan. Amin Bapak Ibu. Makanya visi gereja kita tercatat di sorga. Jangan sampai terhapus. Makanya kita harus selalu berfokus kepada Tuhan Yesus. Agar nama kita tetap tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Amin Bapak Ibu. Iya. Oke. Nah 1 Yohanes 2 ayat 18 dan 19. Iya. Telah bangkit banyak antikris. Antikris artinya bukan anti Allah loh Bapak Ibu. Anti Kristus, anti Yesus. Jadi yang menolak Yesus. Karena di luar sana juga ada yang menerima Allah. Amin Bapak Ibu. Iya. Tapi yang menolak, yang mereka tolak adalah Yesus. Makanya disebut antikris. Bukan anti Allah. Nih saya bacakan. 18 ayat 19 Bapak Ibu ya. Nih saya bacakan. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus, antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Ayat 19 Bapak Ibu. Iya. Jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Ya, jadi banyak antikris karena ini Allah menunjukkan waktu terakhir. Benar ya Bapak Ibu ya? Jadi seringkali waktu terakhir itulah, saat itulah iblis sangat gencar. Kenapa? Waktunya udah mau selesai. Maka dia berusaha semakin banyak menarik orang masuk neraka ikut dia. Makanya antikristus semakin banyak dimunculkan. Oke Bapak Ibu ya, makanya sesuai ayat tadi. Itu menunjukkan hari terakhir. Kalau masih awal-awal ya iblis masih 1, 2, 3 memunculkan antikris. Tapi ketika maksa air nggak ada waktu lagi, ya dimunculkan semakin banyak mungkin. Masuk akal ya. Dan itu juga antikris tadi berasal dari kita. Jadi bisa jadi sebelumnya orang Kristen juga, umat Tuhan juga. Tapi akhirnya murtad. Banyak penyebab murtad. Ya Bapak Ibu ya, harta, wanita, jabatan dan segala macam. Ya, segala godaan bisa terjadi. Dan antikris ini seringkali digambarkan angka 666. Banyak kali orang di luar sana berkata 666 itu adalah kitabnya tetangga sebelah. Tidak.
Saya dulu belajar juga kitab tetangga sebelah karena itu salah satu mata kuliah teologi. Nggak tahu saya dasarnya kenapa harus belajar juga kitab tetangga sebelah ya Bapak Ibu ya. Iya. Ya kalau menurut saya yang tepat itu pelajaran itu diganti dengan pelajaran keuangan di gereja. Kenapa gereja perlu keuangan Pak? Lah iya kalau membangun gereja itu perlu ngerti keuangan. Iya kalau membangun gereja kayak di mall kita kan harus ngerti sewa. Harus ngerti pendanaan. Harus ngerti ya tanda petik break even. Iya Bapak Ibu. Lah kalau enggak. Kalau cuma enggak ada belajar tentang keuangan. Karena itulah banyak pendeta takut datang ke bank. Apa? Enggak ngerti dia. Bank itu ngapain? Iya kan? Lah iya. Makanya kalau hanya pendeta murni. Saudara perhatikan di lingkungan saudara, sekitar saudara. Kalau pendeta murni. Dia tidak akan pernah berani membangun gereja di mall. Atau di tempat-tempat besar. Kenapa? Kalau berbicara gereja di tempat besar. Harus ngerti keuangan. Itulah sebabnya kalau saudara perhatikan. Pendeta-pendeta besar yang punya gereja di mall itu pasti mantan orang bisnis. Benar? Siapa? Sebutkan aja. Gereja yang terbesar di Jakarta sekarang. Mantan orang bisnis. Dulu gembala sidang saya. Mantan orang bisnis. Punya 7 apotek, pabrik obat. Bukan kaya. Ngerti bisnis. Siapa lagi? Sebutkan saja. Pendeta yang di sebelah ini. Senayan City juga ada. Pendeta besar. Pasti mantan orang bisnis. Jadi ngerti dia cara nyewa gedung. Kalau benar-benar pendeta asli gak pernah pengalaman bisnis. Ke bank aja dia takut. Iya, makanya gerejanya apa? Banyak di desa-desa kan. Coba perhatikan. Iya, desa-desa. Gak berani dia buka gereja di mall. Kenapa? Kalau bicara buka gereja di mall harus ngerti keuangan. Hah? Saudara? Tuh, makanya kurikulumnya teologi harus ditambahkan tentang pengajaran keuangan bagi pendeta. Bukan kitab tetangga sebelah. Apa ya urusan tetangga sebelah? Iya, saudara gak perlu untuk memenangkan tetangga sebelah dengan belajar kitabnya. Gak perlu. Lakukan saja mujizat Tuhan. Mereka akan datang sendiri. Dan itu terbukti dalam pelayanan saya. Ketika terjadi mujizat, mereka yang mencari kita. Bukan kita yang mencari mereka. Makanya di dalam Kisah Para Rasul, Tuhan mengajarkan cara penginjilan yang efektif. Kamu akan berkuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Kita bisa menjadi saksi ketika kita mengalami kuasa Tuhan. Iya. Jadi bukan kalau kita pelajari kitab tetangga sebelah. Waduh. Justru pendeta harus ngerti keuangan. Agar apa? Dia bisa membangun gereja yang besar. Kenapa? Gereja besar perlu pengetahuan tentang keuangan. Iya, coba saudara perhatikanlah. Semua gereja besar, perhatikan siapa gembala sidangnya. Orang mantan bisnismen. Gak percaya? Buktikan sendiri. Iya, siapa pendeta gereja besar? Coba perhatikan. Coba lihat latar belakang. Oh ya dulu dia orang bisnis. Ngerti dia. Iya, gak percaya buktikan sendiri dah. Siapa? Nah iya kan gembala sidang saya yang pertama dulu, gembala yang gereja di Senayan City, gembala yang di mana Peak, mantan bisnis, iya ngerti duit. Makanya pendeta harus ada kurikulum keuangan, bukan belajar itu kitab tetangga sebelah. Paham Bapak Ibu ya? Iya kan membangun gereja ini kan perlu duit. Iya, pokoknya. Ya puji Tuhan lah saya punya istri ahli keuangan. Jadi di backup saya ya luar biasa ya. Nah gitu Bapak Ibu ya. Jadi gitu. Jadi angka 66 itu bukan menunjuk kepada kitab tetangga sebelah. Tapi itu menunjuk Yohanes 6 ayat 66. Karena pada saat itulah banyak murid-murid meninggalkan Yesus. Coba kita lihat. Ini menjadi ayat terakhir ya. Yohanes 6 ayat 66. Jadi pendeta harus ngerti keuangan. Kalau ingin gerejanya besar di tengah kota. Kalau enggak ya di desa lah. Lah iya dong itu fakta kok.
Iya. Yohanes 6 ayat 66 ini saya bacakan. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia, mengikut Yesus. Inilah antikris. Jadi meninggalkan Yesus atau menolak Yesus, itulah antikris. Antinoda artinya apa? Menolak noda. Rinso antinoda artinya apa? Rinso menolak noda kan? Lah iya, antikris menolak Kristus. Inilah dia menolak Yesus, meninggalkan Yesus. Benar? Jadi masuk gitu kalimatnya, nggak asal ya. Jadi antikris artinya menolak Yesus, meninggalkan Yesus. Ya, amin Bapak Ibu. Jadi inilah yang dimaksud dengan angka 666. Bukan kitab tetangga sebelah. Amin. Justru di Alkitab kita sendiri. Kan banyak kan, saudara coba dengar 66 apa? Artinya antikris kan? Lalu saudara berkata apa? Itu tetangga sebelah. Benar kan? Iya, padahal ada di Alkitab kita. Tuh. Iya, makanya kadang-kadang orang itu melihat di luar lebih banyak daripada dirinya sendiri. Makanya benar kemarin ada pertanyaan kuis, apa artinya? Yaitu ya itu artinya engkau punya balok di depan matamu tetapi selumbar di mata temanmu engkau bisa lihat. Padahal balok ada di depan matanya. Jadi sebesar itu nggak dia lihat, tapi selumbar yang kecil di mata temanmu engkau bisa lihat kan? Nah, itu kan kelihatan munafiknya gitu Bapak Ibu. Balok di depan matanya nggak bisa lihat, gimana bisa? Tapi selumbar di depan mata tetangga dia bisa lihat. Itulah ya, amin Bapak Ibu. Karena itulah 666 itu justru ada di kitab Yohanes ya. Yohanes 6 ayat 66 mengisahkan pada saat murid-murid Yesus banyak meninggalkan Yesus. Saya simpulkan khotbah ini, surat 1 Yohanes ini berbeda dengan Injil Yohanes. Injil Yohanes banyak mengisahkan kebersamaan Yohanes dalam pelayanan dengan Tuhan Yesus. Sedangkan surat Yohanes adalah pengajaran teologis Yohanes. Amin Bapak Ibu, kita tundukkan kepala kita.